Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Syal. Alhamdulillah, khairun wa afiyah. Jadi Ustaz, ini ada acara fatwa jama'i, dijawab fatwa bareng-bareng. Nanti insya Allah akan berikan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap dari antum. Nanti boleh ditanggapi juga sama yang lain. Kalau udah ta'liq, komentar, mungkin Anda mulai dari Ustaz Sofyan ya. Saat ini ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz. Sebagai ketua Dewan Fatwa, jadi mulai dari antum ya Ustaz. Jadi ada pertanyaan Ustaz, dia bertanya nih, apakah jika saya duduk di satu tempat seperti tongkrongan atau bioskop atau acara stand up komedi, lalu pembicaranya itu atau teman tongkrongannya itu terlontar kalimat-kalimat istihza biddi, mengolok-olok agama, tapi itu hanya selibetan aja, celotehan saja. Lalu dia bilang, saya tidak ikut tertawa, namun tidak pergi juga dari sana, namun hati saya mengingkari. Sekarang dia tanya, apakah boleh untuk saya tetap di sana tanpa pengingkaran lisan dan fisik? Jadi cuma hatinya dong dan dia stay di situ, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jelas sekali ya dari ayat ini bahwa ketika kita berada di sebuah tempat yang di situ ada kekufuran terhadap ayat-ayat Allah, ada yang menampakkan kekufuran dia terhadap ayat-ayat Allah atau pelecehan dia terhadap ayat-ayat Allah, terhadap aturan syariat, terhadap sunnah Rasulullah SAW, itu sudah jelas-jelas itu sunnahnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita hanya duduk diam di situ walaupun mengingkari dari hatinya. Pengingkaran dalam hati menyelamatkan dia dari kekufuran, tapi tidak menyelamatkan dia dari dosa. Ya, dia harus mengingkari dengan lisannya atau dengan yang dia mampu selain hanya dari hatinya. Kalau dia mampu untuk mengingkari lebih dari itu, paling tidak dengan lisannya dia ingkari, dan orang yang bersangkutan tidak kemudian rujuk taubat meninggalkan perbuatan itu, maka dia wajib meninggalkan tempat. Jadi kalau dia tetap di situ, walaupun hatinya mengingkari, tidak membebaskan dia dari dosa, membebaskan dia dari kekufuran saja, tapi tetap dosanya itu karena dia tidak mengingkari secara lisan, padahal dia mampu. Dan ini mungkar yang besar banget ini. Istihza itu mungkar yang besar sekali. Jadi harus ada sikap. Kalau nggak bisa, mungkin posisinya dia jauh, duduknya di belakang, udah keluar aja. Lagian buat apa sih stand up comedy didengerin? Iya kan? Apalagi kalau dia adalah orang-orang yang dikenal. Misalnya orang mengenal dia ini sebagai orang yang taat beragama. Keberadaan dia di situ itu jadi fitnah buat orang-orang yang mengenal dia. Orang kan bilang, lah si fulan diam aja, berarti ini sesuatu yang biasa, gitu kan. Jadi nggak cukup hanya dengan mengingkari dalam hati, manakala dia bisa lebih dari itu, ya sudah keluar aja. Yes. Walaupun sudah nggak dibahas lagi, tapi ini sesuatu yang nggak boleh kita anggap sebagai. Jadi kan emang celotehan aja tuh Ustaz. Sebentar aja gitu kan. Apapun, cuma dia tetap mesti keluar Ustaz. Celotehannya kan udah jelas istihza biddin. Ada istihzanya gitu Ustaz. Itu cukup untuk menjadikan alasan kita keluar. Kalau dia nggak bisa lebih dari mengingkari secara lisan, cuma dalam hati aja, dan tidak ada yang maksa dia untuk di situ kan pilihan dia tuh. Kenapa dia di situ gitu? Gitu lah. Ini menunjukkan kurangnya dia punya wala terhadap din, ini kurang. Seakan-akan mendengarkan stand up comedy ini masih lebih penting daripada menampakkan kemarahan dia ketika ada istihza biddin. Ya, Karena jadi ingat kisah yang disebutkan oleh ahli-ahli sejarah tentang Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Beliau ini terkenal sebagai orang yang yu'azzim hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sering mengumpulkan ahlul hadis di majelisnya. Di antara ahlul hadis itu ada yang namanya Abu Muawiyah ad-Dharir. Beliau tunanetra tapi ahlul hadis.
Suatu ketika Abu Muawiyah Ad-Dharir meriwayatkan hadis ihtijaj Adam wa Musa. Terjadinya debat antara Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam ketika Nabi Mi'raj. Disampaikan itu di majelis. Di situ ada beberapa tokoh Bani Hashim, Bani Abbas, ada juga Harun ar-Rasyid, ada juga ulama-ulama yang lain. Dalam hadis itu kan disebutkan begini, bahwasanya Musa ketemu dengan Adam, kemudian ada diskusi, kenapa kamu, wahai Adam, kamu nih bikin kita ini sengsara, gara-gara kamu kita turun ke dunia dan seterusnya. Adam bantah, kamu Musa yang Allah tuliskan Taurat dengan kedua tanganmu, ya. Ada nggak ayat yang mengatakan wa asa Adamu rabbahu fabawa? Ada nggak? Iya ada. Sudah ditakdirkan berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Terus kenapa kamu salahkan aku atas sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Subhan. Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Nabi mengomentari, maka Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Ketika mendengar hadis ini, qala ahadun min asyrafil qaum. Katanya perawinya, ya, salah satu orang yang dianggap orang yang terpandang kalangan Bani Abbas. Fa'ina laqiyahu. Komentarnya singkat. Emang ketemu di mana Adam sama Musa? Kalau pakai logika, zamannya beda. Fa'ina laqiyahu. Cuman satu kata pertanyaan aja. Fawadhib Harun ar-Rasyid. Qala an-nid'a was-sayf. Bawa ke sini pedang sama selembar kulit. Syos zindiq. Yaftahan fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang zindik ini, berani-beraninya dia mengkritisi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di majelis jadi ketakutan. Qala ya Amirul Mukminin zanna innahu minna. Itu salah ngomong, kepleset. Dia bukan zindik, dia dari kita aja, cuman salah ngomong. Mereka berusaha untuk meredam amarahnya. Artinya ini bukan sesuatu yang salah ngomong biarin aja. Madam dia bukan salah ngomong kepleset, tapi ada kesengajaan. Beda kalau salah ngomong kepleset ya. Dia tidak bermaksud mengucapkan narasi itu, salah ngomong aja. Itu lain cerita. Tapi kalau memang dia sengaja mengucapkan, maka bil ijma istihza itu sengaja main-main kufur sama. Tidak ada khilaf. Ibnu Arabi rahimahullah, Abu Bakar bin Arabi menukil ijma bahwasanya al-istihza bid-din sawa'un kana hazilan au amdan kufrun. Enggak ada kemudian enggak apa-apa kan, dia enggak benar-benar ingin melecehkan agama. Cukup. Allah juga jelas kan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum. Jadi tetap dia terkena dosa, nggak bersih dari situ. Dia terselamatkan dari kekufuran karena dalam hati sudah mengingkari. Kalau nggak sama sekali dan dia tahu itu istihza, tahu lah ya. Kalau dia nggak sadar atau sudah nggak konsentrasi, lain cerita kan. Pertanyaannya menunjukkan dia itu sadar, dia tahu itu adalah istihza. Terus namanya. Ya, sebenarnya Ustadz, mungkin Ustadz itu bisa menanggapi batas dari istihza itu kapan tuh Ustadz? Kapan dikatakan orang ini istihza bid-din? Yang disebutkan oleh para ulama ketika seorang bicara tentang agama ada pengingkaran, tidak terima, atau mungkin istighfar, menganggap rendah, karena itu ya termasuk dijadikan lelucon. Iya, baik. Dan subhanallah memang ada orang-orang yang watak dan karakternya suka mencari sebab orang tertawa, meskipun dia ngerti kalau itu batil. Ulot kan, baik sampai istihza atau riaja, dan itu sebenarnya sudah larang kan. Nabi SAW menyatakan wailun liman yakdzib yudhika bihi qaum ainullah wa summa wailun. Celaka orang yang sengaja berdusta untuk membuat orang lain tertawa, itu celaka. Memang betul kalau tadi seperti Ustaz Sufyan, orang-orang yang terpandang menjadi uswah dari teladan syarat baik, dia bisa dicontoh. Dan ada istilah muru'ah, kewibawaan. Hancur orang-orang itu yang dia punya wibawa tapi kumpul sama orang-orang gak jelas. Itu Bahwa pun bilang, dia jangankan kayak misalkan Sufyan ats-Tsauri atau Abdullah bin Mubarak, seperti Sahih Muslim disebutkan Abdullah bin Mubarak, dia pernah datang
ke satu orang perawi guru, tapi terkenal kadzdzab, dia pendusta. Dia Abdullah bin Mubarak ini malu ketika melihat murid-muridnya kok memergokin dia di majelis orang yang dikenal suka menyampaikan hadis palsu itu. Artinya mereka sendiri tahu bahwa ini tidak pantas dan memang tepat. Kata Imam Nawawi saja, kalau ada orang ghibah membicarakan kejelekan orang lain, kemudian diingatkan tidak bisa, ya sudah tinggalkan aja. Itu pengingkaran yang tinggalkan. Karena kita nggak bisa untuk lebih dari itu. Dan memang wallahu alam seperti yang tadi tuh orang Arab bilang tawiyah atau apa bawaan. Ada orang yang memang suka ya candaannya itu diisi dengan dusta. Kalau syair saja, syair itu istilahnya puisi ya apa itu, orang Arab bilang a'dabus syairi adlabuh. Istilahnya itu yang paling bagus dari syair itu yang paling dusta gitu. Baik, kadang-kadang stand up yang paling bagus itu kalau bohong gitu, asli kan jadi nggak lucu. Tapi ada boleh hal al-muwaffaq man waffaqahullah. Orang yang dibimbing itu ya insya Allah betul-betul dijaga. Artinya dia menjaga lingkungannya, menjaga bawaannya, perbuatannya itu betul. Itu pengingkaran itu sudah ya dia keluar aja orang-orang lihat ya ini keluar, ini berarti nggak beres itu. Orang ini Faham. Kita kalian nambah buat Ustaz Musyaffa. Saat kalau dia kan lucu tuh, stand up komedinya tuh lucu. Dia ikut tertawa nggak sengaja Ustaz, karena lucu. Tapi itu bagian dari istiza, cuma lucu Ustaz. Dia akhirnya tertawa. Itu nasib orang ini yang tertawa nih gimana tuh Ustaz? iya Dia akap juga, kena hukuman juga. Ya, kalau misalnya kembali ke tadi ya, kalau dia tahu kalau itu istihza bid-din, mengolok-olok agama, ya dia nggak boleh tertawa jelas. Kalau dia nggak tahu terus ketawa, ya jahil. Orang yang bodoh, orang yang jahil, ya ada udzur di situ. Cuma kalau dia memang sudah tahu kalau itu istihza bid-din, kemudian tertawa, ya jelas nggak boleh di situ. Dia harus mengingkari, ada pengingkaran itu. Ya cek. Dia keluar. Ya. dan mestinya nggak bisa tertawa, jengkel. Kan itu sudah naluri gitu. Cuma khawatir dia kayak keceplosan juga, hari ketawa juga misalnya gitu sih. Istighfar, taubat. Istighfar lah tuh teh. Harus. Kalau dia keceplosan kan berarti ya seperti nggak sengaja. Atau tidak sengaja. Tapi kalau dia sadar, ya harusnya berhenti. Berhenti dan tidak meneruskan tertawanya. Harus mengingkari juga. Kalau tidak bisa mengingkari dengan lisan, ya minimal dia pindah dari tempat tersebut. Dan memang subhanallah Ustaz, ini stand up komedi atau ya di tongkrongan juga ya. Memang nih bahan mentertawakan agama nih jadi sebagian tuh anggap lumrah, nggak apa-apa gitu loh. Kalau kita marah malah kita kaku dibilangnya sama mereka. Ini orang-orang nih misalnya asing, ya udah ya keterlaluan lah kita lihat bercandanya. Itu kan sebenarnya kita bisa aja Ustaz nasehatin dia lewat Instagram, lewat Facebooknya, dia baca itu bisa gitu. Apakah tetap kita masih hukumnya sampai wajib untuk kita mengingkari? Kita dapat video lagi bercandain tentang agama, kita Instagramnya dia kita seranglah bahasa Ustaz, boleh ya itu Ustaz? Nasihat melalui komentar ini sebenarnya adalah salah satu medan dakwah yang strategis. Karena ketika ada sebuah video yang punya view yang banyak, maka orang itu sekarang nggak hanya milih video gitu, tapi kadang dia komennya apa saja sih. Jadi ketika ada komen yang menginspirasi di tengah tempat seperti itu, ya itu paling enggak nanti orang yang nggak tahu akan paham ternyata ini nggak boleh ya. Ya tadi ketika kita sekarang dihadapkan pada zaman di mana hal seperti itu dianggap lumrah. Iya, betul. Sehingga akhirnya nggak ada yang mengingkari. Enggak, ya, yang bisa, yang bahkan kalau perlu kita bisa setting gitu. Ada ustaz atau para dai yang bisa tampil di sini gitu. Dia memberikan nasihat Counter dalam ini. bentuk komentar, dalam bentuk komentar. Atau dalam bentuk video jelas dilakukan orang. Tapi kadang-kadang yang bisa pas mengena itu justru malah di komen di video itu gitu. Terus sangat relate dia langsung. Ya, ini adalah sebuah pintu dakwah yang
setidaknya ada sebagian dari kita yang masuk nembok ke situ. Biar orang nggak nanti berpikir ini sudah lumrah, sudah biasa. Biarin saja. Baik, tetap ada yang menasihati tapi dengan billati hiya ahsan. Gitu. Netizen kan kadang pedes-pedes nih Ustaz. Itu dia kadang-kadang itu yang salah gitu, sehingga saya malah buat orang antipati, buat orang tadi itu dibilang nggak asik dan lain sebagainya. Kalau kita bisa sampaikan dengan dengan baik, ya insya Allah kan ada banyak yang bisa menerima dan menikmati dan apa yang kita sampaikan. Masya Allah. Dan And unlike juga ya kan. oh iya Ustaz. Itu sambal Ya, kalau di Facebook, di YouTube bisa tuh Ustaz. itu kan nggak akan dinilai apa-apa kecuali ini nggak senang gitu. Banyak yang nggak senang sudah menunjukkan jeleknya kontennya. Kalau di Instagram kan kalau di Instagram tuh bisa dilaporin Ustaz. Ya, Kita laporin ini penghinaan terhadap agama. Bisa. Kita report, nanti kalau banyak yang report, diblok sama Instagram. betul. Itu juga mungkin bisa salah satu bentuk nahi mungkar kita juga Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz.